Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bang Jun dan sahabat Historia. Hari ini Balai Arkeologi Papua mengundang kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Papua untuk mengikuti diskusi publik tentang pelestarian situs Gunung Serobo. Diskusi publik ini adalah dalam rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Papua di Gunung Serobo beberapa saat yang lalu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi publik, izinkan kami untuk memandu acara diskusi publik hari ini tentang pelestarian situs Gunung Serobo, pandangan harapan publik. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kami minta Bapak Ibu peserta untuk mengisi dulu kursi yang di depan, agar nanti mungkin peserta yang datang terlambat bisa mengisi. Punten Pak, bisa isi di depan Pak. Ini Pak, di depan Pak, biar ini Pak. Oh. Monggo Pak. Di depan sini Pak, biar ini Pak, apa? Warnanya kelihatan Pak, kalau belakang agak buram Pak. Punten Pak, punten Pak. Mari Pak. Pak Pur, punten Pak. Lah, nyangkutnya di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai acara ini. Karena waktu kita terbatas, jadi acara ini walaupun... Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan doa ini saya akan bawakan dalam agama Kristen Protestan yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan di hadirat Bapa di surga atas berkat dan pernyataan-Mu ya Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami akan memulai dengan kegiatan kami, yaitu kegiatan yang dilakukan di Gunung Serobo. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau yang di ujung itu mukanya tua, tapi tergambar Serobo gitu. Kalau yang dua di sini agak muda karena baru bergabung. Ya, paling tidak kita pastikan di ruangan ini ada harapan dan ada wujud konkret yang bisa kita hasilkan dari diskusi ini. Oke, manajemen diskusi publik kita akan diawali dengan pemaparan dari Ibu Ketua Tim. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami. Dan memang harapan saya semua yang saya undang hadir hari ini, karena kita memiliki satu situs peradaban besar di Papua yang banyak belum dikenal, tapi sudah saatnya situs ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu biar waktu diskusi kita lebih banyak, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat seperti apa situs Gunung Serobo. Saya perkenalkan tim saya untuk tahun ini. Kami ada berdelapan. Ada Pak Kasim Saleh, ada Ibu Sunya, ada Pak Sriyono, Pak Apridio, Pak Mintarso, ada Adek Habdal dan Ibu Sumiati. Kami berdelapan. Karena ini berbicara tentang strategi, jadi tim saya juga harus dilengkapi dengan
orang di luar arkeologi. Jadi ada ketiga bapak ini benar-benar di luar dari arkeologi. Jadi arkeologi membuka diri untuk orang di luar arkeologi melihat seperti apa arkeologi, sehingga arkeologi bisa berguna untuk yang lain. Selanjutnya saya mohon izin saya berdiri untuk presentasi. Ada beberapa metode yang kami gunakan. Selain metode arkeologi, kami melakukan ekskavasi di situs Gunung Serobo. Kita juga melakukan beberapa diskusi, baik itu diskusi bersifat FGD maupun diskusi bersifat publik yang hari ini kita lakukan. Diskusi publik berkaitan dengan strategi pengembangan situs Gunung Serobo. Isu yang paling menarik untuk kita adalah pelestarian situs Gunung Serobo, bagaimana pandangan dan harapan publik dengan keberadaan situs Gunung Serobo saat ini dan ke depan. Pertanyaan kita, di mana situs Gunung Serobo? Situs Gunung Serobo ada di Teluk Yotefa, ini ada di sebuah Tanjung Serobo di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yaitu di Provinsi Papua tentunya. Situs ini memiliki luas wilayah. Ini batasan garis kuning ini ada luas wilayah temuan artefak di seluruh situs Gunung Serobo ada 20.059 meter persegi atau 2 hektar lebih. Dan situs ini berada pada ketinggian antara 1 sampai 98 meter di atas permukaan air laut. Jadi kalau kita naik di sini memiliki kontur yang berbeda-beda, ada yang sangat terjal dan ada juga yang landai. Nah, situs ini merupakan hunian megalitik. Jadi kehidupan manusia masa akhir prasejarah yang kita kenal dengan megalitik itu ada banyak kita temui di situs ini. Kita tahu dia dari masa megalitik didasarkan pada angka tahun 1730 before present atau sejajar dengan 400 Masehi. Jadi kita sudah masuk masa Masehi. Ini berkaitan erat sekali dengan pembabakan Indonesia secara sejarah, masuk masa sejarah di abad 4. Kalau kita tahu dengan ditemukannya prasasti Kutai di Kalimantan Timur atau teknologi alat batu. Di sini teknologi alat batu cukup beragam. Ada batu cakram, ada kapak lonjong, ada kapak persegi, ada batu penokok sagu, ada batu pukul, ada batu penumbuk atau batu giling. Ini ada dua modelnya. Ada cincin batu yang besar, ada matabor. Ini calon cincin batu. Ini ada cincin batu dan juga batu cakram besar. Dan ini sebagai batu landasan atau lumpang batu. Ini menandakan ada berbagai macam variasi pola kehidupan dan pemanfaatan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan pada masa itu. Lumpang batu ini sebagai salah satu gambaran bahwa leluhur yang tinggal di atas sudah mengolah makanan dengan menumbuk atau menghaluskan. Apakah itu biji-bijian atau daun-daun? Ini masih akan dilakukan penelitian lanjutan dari studi polen. Ini beragam bentuk, ada bandul, ada lancipan, ada mata kail. Ini mata kail sama persis dengan mata kail kita saat ini, cuma dia berbahannya kerang. Terus di sini ada alat tulang, lancipan, ada mata panah di sini. Yang ini sama seperti kehidupan litografi, cuma yang kita temukan kemarin sudah patah, ujungnya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini ada alat besi. Padahal kita tahu di Papua tidak ada produksi besi, tapi di Serobo kita menemukan alat besi ini berada dalam konteks penguburan. Jadi dia sebagai bekal kubur di salah satu penguburan di megalitik 3. Nanti ada. Selain itu mereka juga mengenal teknologi perhiasan. Jadi mereka tidak hanya menciptakan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi juga mereka sudah mengerti estetika untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti perhiasan. Ini ada manik-manik dari beragam macam bahan. Nah, di sini nomor 1 sampai 5 ini manik-manik yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat Serobo, mereka buat. Kecuali ini ada manik-manik kaca, ini ada manik-manik Indo-Pasifik. Ini manik-manik yang menggambarkan adanya perdagangan pada masa itu. Jadi ini manik-manik dari kaca berwarna kuning sama biru. Ini gelang batu yang kita temukan tinggal fragmentaris. Ini ada gigi manusia dan gigi binatang yang mereka juga buat menjadi manik-manik. Uniknya untuk gigi manusia, kalau gigi binatang kita masih ketemu dalam masyarakat tradisional. Sedangkan untuk manik-manik gigi manusia, ini gigi ini dari hasil analisis
laboratorium ini gigi-gigi sehat, jadi bukan gigi sakit. Apakah pada masa itu ada pengambilan gigi tertentu, karena ini gigi molar dan premolar yang mereka ambil untuk dijadikan ini sekali seperti kancing baju. Apakah mereka memang sudah mengenal penggunaan kancing pada masa itu? Jadi berkaitan kancing baju bukan hal baru untuk leluhur kita, orang Papua yang hidup di situs Gunung Serobo. Dan ini mereka punya bandul yang mereka gunakan untuk mata pencaharian ya. Tapi bisa juga dijadikan perhiasan, ini cukup besar. Selain perhiasan, di sini ada teknologi gerabah atau alat atau belanga-belanga yang dibuat dari tanah. Yang kita temukan semua bersifat fragmentaris seperti ini. Nah, mereka mengaplikasikan seni mereka pada wadah-wadah gerabah. Ini ada motif-motif hias yang sangat kaya. Dan ini kita tidak temukan pada masyarakat Papua saat ini. Kenapa leluhur mereka punya kekayaan seni yang begitu tinggi? Kenapa kita sekarang itu justru cenderung lebih sederhana? Namun dari fragmen-fragmen itu kita mencoba seperti apa sih bentuk wadah yang mereka buat. Ternyata ada variasi bentuk-bentuk wadah yang mereka hasilkan setelah dianalisis bentuk dari fragmen-fragmen yang tersisa. Sampai cukup orang yang sudah membukit atau istilahnya jogja Mordinger atau sampah dapur. Kemarin sempat ada yang bilang, oh ini peristiwa geologi. Ternyata bukan, karena di antara cangkang kerang di sini kita temukan aktivitas budaya yang cukup beragam, baik itu fragmen-fragmen tembikar, alat batu, alat kerang itu sendiri maupun ada juga manusia yang dikubur di dalam sini. Jadi kalau ke Serobo pasti Bapak Ibu akan penglihatan pertama seperti ini ya. Nah, dari kerang yang ada di Serobo setelah kami menganalisis ada 112 jenis. Ini yang sudah dianalisis. Tahun ini kami menemukan ada sekitar 10-an yang berbeda. Jadi kalau 112 sudah jadi 122. Ada tambahan spesies baru kerang yang dari kelas Gastropoda ada 66 dan sisanya dari kelas Palesipoda atau kita istilahkan juga Bivalvia. Nah, kerang-kerang ini berkaitan dengan subsistensi masyarakat masa itu. Ada yang kerang dari danau atau sungai, ada juga kerang dari laut, baik itu rawa maupun dari karang. Jadi penguasaan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Serobo itu sudah sangat tinggi sekali. Dan kerang salah satu mata pencarian utama mereka. Selain itu kita juga menemukan sampah tulang binatang. Dengan adanya sampah tulang binatang kita juga mengerti bahwa mereka tidak hanya mengumpulkan kerang, mereka melakukan aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan Serobo pada masa itu. Setelah dilakukan analisis morfologi dari wajahnya, dari mukanya, ini adalah manusia Australomelanesis atau kita bilang Melanesia, tetapi sudah bercampur dengan ras Mongoloid atau ASEAN yang keluar dari Taiwan 5.000 tahun lalu dan diperkirakan tiba di wilayah Papua sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini adalah mereka. Namun secara dari metode DNA haplogroup, jadi ada rumus yang mengatakan dalam DNA itu ada kelompok manusia, darah manusia yang ada di dalam sini. Ada genetikanya, ada haplogroup dari Afrika, Timur Tengah, Asia, India, Filipina, Eropa, bahkan ada kedekatan dengan manusia Denisovan. Ini sebagai satu gambaran migrasi sebetulnya. Ada genetika dalam darahnya manusia Serobo. Kalau tadi itu semua material lepas yang saat ini ada di kantor kami, ini yang tidak lepas, ini ada di atas. Kalau kita ke situs Serobo, kita akan bertemu dengan 5 area megalitik. Ini 5 area megalitik saya yang membagikannya untuk mempermudah dalam melakukan kajian. Di sini ada area megalitik 1, ini digambar seperti ini. Area megalitik 2, di sini kami menemukan arca, 2 arca. Ini area megalitik 3, sangat khas sekali dengan penguburan perigi atau sumur-sumur batu. Area megalitik 4, ini ciri khas penguburan yang sampai saat ini kita masih praktekkan.
dan sini area megalitik 5 yang merupakan area ceremonial centernya. Ini yang ada di atas, yang dibilang area megalitik 1 ini seperti ini. Di sini ada meja batu, ada menhir, di sini ada kuburan tempayan. Ini ada ini kuburan tempayannya ada di sini. Ini objek-objek yang ada di megalitik 1. Masih luas sebetulnya, karena hanya bagian ini yang sudah kita kerjakan. Sebetulnya dia luasnya cukup luas. Ini area megalitik 2. Ini waktu penemuan pertama tahun 2018. Nah, di sini kita baru bersihkan. Nah, kalau ke sana lagi tidak seperti ini, lihatnya sudah banyak lagi tumbuhannya, sudah rimbun lagi. Ini area megalitik 3, ini yang saya bilang sumur-sumur tempat kuburan. Saya istilahkan perigi untuk membedakan dengan sumur umumnya. Di sini ada sistem penguburan langsung tanpa kepala, dan di sini sistem penguburan sekunder, hanya tulang-tulang tertentu dan juga tanpa kepala. Di sini area megalitik 4 yang saya bilang sistem penguburannya sama seperti kita saat ini. Ini masih perlu dibuktikan lagi dengan ekskavasi. Ya, kalau saya masih diizinkan lagi untuk dapat anggaran kegiatan, tahun depan mungkin saya bongkar ini untuk membuktikan di dalam seperti apa. Kalau kami membongkar, jangan khawatir, kami akan mengembalikan kembali seperti ini. Kami tidak menggali terus kasih tinggal, tidak seperti itu. Ini kalau tadi lihat patung yang ada di area megalitik 2 berbeda secara fisik. Wajahnya di sini dia lebih bulat, matanya bulat juga. Kalau di sana matanya lebih natural, bahkan wajahnya lonjong. Bagi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Ini kita ambil karena situs ini situs prasejarah berkaitan dengan arkeologi, ia berada di bawah perlindungan Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi berkaitan dengan pelestarian, kita ambil dengan konteks perlindungan menurut Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, pada dasarnya perlindungan dilakukan dalam 2 tataran. 1, pelindungan secara hukum melalui proses penetapan. Ini Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Ini kalau suatu sudah ditetapkan, pasti akan muncul tanda-tanda peringatan. Nah, kedua itu perlindungan secara fisik dengan melakukan proses penyelamatan seperti yang dilakukan dalam penelitian. Pengamanan ini belum terjadi, zonasi belum terjadi, pemeliharaan belum terjadi, pemugaran belum terjadi, pengelolaan belum terjadi. Ini yang perlu kita bahas. Kalau kita zonasi, situs roboh akan seperti ini. Situsnya sendiri adalah zona inti. Laut di sekitar dan gunung di belakangnya ini adalah zona penyangga. Zona penyangga adalah zona untuk orang berwisata, tetapi tidak untuk dipergunakan ekonomi. Nah, zona pengembangan ini ada titik-titik. Kenapa saya titik-titiknya tidak semua gitu? Karena ini kawasan konservasi alam, jadi kita tidak bisa menjadikan ini tempat ekonomi yang bisa merusak hutan-hutan bakau yang memang sudah harus di 2021 itu juga dirusak. Tapi ini kami mencoba mengembalikan seperti karena kami sudah memiliki konsep awal waktu di 2014. Jadi di 2021 agar kita tidak kehilangan bentuknya, kami mencoba merekonstruksi ulang di atas. Jadi yang kalau kita ke sana seperti ini. Tapi saya tidak tahu dalam beberapa bulan apakah masih bertahan atau justru si perusak naik lagi. Kita tidak tahu. Tapi kita sudah berusaha minta di adat untuk perlindungan awal, kita masih menanti. Itu tadi berkaitan perlindungan. Ini berkaitan dengan pengembangan. Pengembangan situs roboh itu dan temuannya melalui penelitian dan revitalisasi. Ini berkaitan dengan undang-undang ya, seperti ini. Kita mencoba dari artefak kami gambarkan. Ini kami dari gerabah kita alihkan. Ada beberapa teman di sini yang kerjasama tahun kemarin sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini contoh revitalisasi yang lain. Bagaimana? Ini belum dilakukan. Ini contoh di tempat lain. Nah, bagaimana kita punya yang begini juga bisa menginspirasi. Tapi saya tidak menyarankan mencabut gigi. Karena memang ya, karena salah satu contoh ya. Tapi ide-ide nenek moyang kita bisa
bisa kita pakai aksesoris modern. Kenapa kita tidak bisa mengambil ide dari sini untuk kita kembangkan juga gitu. Nah ini hasil karya kami tahun kemarin. 1 tahun kita tidak boleh turun lapangan, jadi 1 tahun kita bergelut dengan gerabah. Tadi gerabah yang kemudian digambarkan kembali menjadi motif-motif hias serobu, karena gerabahnya semua dari serobu. Ini ada motif floranya, ada motif faunanya, dan abstrak. Ini menarik sekali untuk serobu. Ini bagaimana motif serobu itu didesain, karena ini sudah jadi kain, jadi memang kain yang ditampilkan. Jadi dari setiap motif ini ada, jadi ada motif utama dan ada motif pendukung yang kecil-kecil itu. Ini ada motif utama, motif pendukung juga. Ini kita bercoba dengan UKM di sana, di Mama Blandina. Salah satu pekerjanya Domi membantu kami untuk bagaimana batik yang kami desain itu bisa menjadi kain. Di sini, ini dia kain serobo. Kebetulan anak saya tidak bayar Bapak Ibu untuk jadi modelnya. Di serobo, kita bisa membuat pemandangan sangat indah sekitar. Ini baru di mukanya serobo, belum di belakang. Mungkin saya mengajar di FKIP, tepatnya di pendidikan bahasa Inggris. Terus nanti kenapa saya ada di sini, karena ada sesuatu. Oke, Mbak Erlin dan juga tim, dari awal sampai akhir saya pengen nangis. ini sebuah penggalian yang luar biasa, seksi untuk saya. Ini berkaitan mungkin 2 tahun lalu ya Mbak ya, proposal Mbak Erlin di Hotel Aston ya kalau nggak salah. Horizon, Horizon, minta maaf. Saya ingat ketika itu, dan ini satu hal yang sangat luar biasa, Mbak. Saya berterima kasih, tim saya berterima kasih secara pribadi, ya terima kasih. Supaya saya nggak lupa, saya ada membuat peta, Mbak. Jadi saya sebagai seorang peneliti dan juga dosen, saya menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik. Ini juga apa yang sudah Mbak Erlin di awal tadi sudah highlight, bahwa arkeologi itu, serobu itu melalui temuan Mbak Erlin itu sangat terbuka untuk berbagai bidang ilmu, seperti itu ya. Jadi pendekatan yang holistik. Jadi saya melihatnya begini, ini ada serobu sebagai bagian dari arkeologi, karena Mbak dari arkeologi itu ternyata itu dari pemaparan Mbak itu sangat terbuka untuk sejarah, pasti antropologi, pasti. Kemudian saya melihat, karena saya dari dunia pendidikan, kemudian tepatnya saya mengajar bahasa dan sastra, itu juga bahasa dan sastra. Nah ini dia, pendidikan bahasa dan sastra ini bahasanya bisa macam-macam, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, dan bahasa lokal. Seperti itu. Mungkin ini berkaitan dengan penelitian saya di Sentani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lokal. Kenapa bahasa lokal itu penting? Di sini saya garis bawahi yang dekat dengan serobu itu kan ada Tobati, apalagi Tobati, Engros, Kayu Pulau, bahkan Sentani juga bisa, yang ada di ini aja deh Mbak, yang ada di kota. Berkaitan dengan regulasi, pembuatan regulasi baik adat maupun hukum formal untuk melindungi situs ini. Apakah mungkin sudah pernah melakukan sudah dilakukan untuk berbicara soal hukum adat atau hukum formal? Karena kalau tidak dilakukan ya pasti akan terus seperti yang tadi sudah disampaikan, siapa saja akan masuk ke sana dan merusak, karena hukum adatnya tidak kuat dan hukum formalnya juga tidak ada, tidak melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil temuan yang sudah dari sisi arkeologi, artefak, hasil-hasil itu kemudian mungkin lebih bisa dibuat lebih sederhana dalam konteks yang mungkin tadi dari sisi linguistik bisa dibahasakan ke dalam misalnya bahasa lokal, untuk kemudian ada proses edukasi terhadap masyarakat sekitar.
masyarakat sekitar, masyarakat asli maupun masyarakat pendatang yang saat ini sudah berdomisili di wilayah Habib Bante dan sekitarnya. Supaya mereka tahu bahwa ada peninggalan yang besar sekali di Gunung Serobo ini. Kalau proses edukasi tidak jalan, nanti akan terjadi pengerusakan terus. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, mungkin bisa lebih bangun kerjasama untuk lebih buat di dalam bahasa yang sederhana, tapi dengan detail yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu pasti akan menarik sekali. Untuk terutama proses edukasi kalau bisa dia bukan hanya di tingkat orang dewasa, tapi dari kecil, dari anak-anak TK sampai dengan SMA, supaya mereka punya rasa peduli yang besar terhadap karya ini ya. Terus yang berikut saya perlu kajian lebih lanjut ya. Interdisiplin tadi mungkin bisa lebih kalau tadi ibu mereka lebih fokus ke arkeologinya, kajian historis, sosial, budaya, ekonomi, itu bisa dikaji lebih lanjut supaya apabila situs ini akan dikembangkan kemudian bagaimana dampak terhadap ekonomi masyarakat di Tanah Papua waktu itu ya. Dan perkenalkan, nama saya Don Wona, sebagai salah satu dosen di ISB Tanah Papua, dalam hal ini memegang mata kuliah seni batik. Iya, jadi melihat dari paparan dari Kak Erlin, saya lebih dekat memanggil Kak Erlin karena saya juga pernah tergabung pada tim Tek Studi tahun 2020, di mana kami menganalisis kurang lebih 700 motif gerabah yang ada di Gunung Serobo, dan yang kami sudah berhasil menganalisis sekitar 350 lebih. Dan di sini yang saya lihat dalam sisi seninya, kita telah mendapat berbagai desain motif yang begitu banyak. Iya, jadi kita telah berhasil membuat salah satu bentuk batik dalam desain dan dalam satu bentuk batik industri kreatif, dan sudah terjadi dan barangnya kami sudah lihat tadi dipaparkan oleh Kak Erlin. Ya, jadi di sini harapan kami ke depan bahwa kita lihat dalam industri kreatif seni batik di distrik Abepura ada mempunyai 3 IKM batik, yaitu batik Ibrani, batik Asasi Kampung Nafri, dan batik Wango di Koyakoso. Nah, kita lihat dari 350 motif yang sudah dibuat, ini masuk dalam misalkan motif komunal yang sudah dibuat dalam bentuk suatu haki, mungkin bisa ada beberapa motif yang diberikan kepada IKM-IKM dalam menciptakan dalam bentuk batik-batik, ya. Dan di sini dalam mereka menciptakan batik ini, dan kita lihat ke depan dalam sisi ekonomi, kita lihat dalam suatu planning yang tadi telah dipaparkan dalam bentuk gambar, ada ruang-ruang yang telah disiapkan. Salah satunya saya lihat mungkin museum ya. Mungkin ada ruang yang bisa diberikan untuk industri kreatif dari 3 IKM batik ini. Maka mereka juga akan memperkenalkan motif-motif yang telah dibuat lewat kain itu. Iya, jadi selain orang mengunjungi museum, mereka juga bisa melihat ada industri kreatif yang dibuat dalam perubahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Serobo, ini sudah sangat menarik. Karena Serobo ini memiliki existing yang 360 derajat, semuanya sangat menarik. Jadi kalau sebagai seorang arsitek, saya merancang itu boleh dihadapkan kemanapun akan sangat indah. Itu salah satu kelebihan daripada Serobo. Dan kalau kita berbicara mengenai arsitektur, tentu saja kita akan memulainya setelah adanya sebuah kebudayaan. Karena arsitektur itu sendiri adalah hasil daripada sebuah budaya. Jadi kita kembali lagi ke Serobo. Kalau untuk kita yang ada di sini, mungkin kita sudah tahu apa itu Serobo dan mungkin apa yang ada di dalamnya. Cuma ketika kita mau menampilkan ke luar, itu seperti apa? Artinya bagaimana orang bisa melihat Serobo ini menjadi sangat menarik. Dan saya akan berbicara ini dari sudut pandang saya sebagai seorang arsitek ya. Bagaimana supaya Serobo ini ketika orang melihat itu sudah tertarik ingin ke sana.
Jadi mungkin saya memberi masukan untuk yang katanya ingin dibangun sebuah museum di atas Rogo sebagai tempat selain untuk pendidikan juga untuk wisata. Itu mungkin kita yang lebih tepat menurut saya itu mungkin kita akan menggunakan arsitektur yang bergaya metafora, mungkin akan menyerupai suatu bentuk. Bisa saja mungkin menyerupai bentuk artefak atau mungkin burung cendrawasih atau apapun itu yang berkaitan dengan budaya setempat. Luar biasa sekali, dan harapan saya harus terus dilestarikan, dalam arti berarti ibu masih tindak lanjuti lagi dengan tadi pemaparan yang harapan yang masa depan, dengan harapan bahwa yang pertama tadi saya sudah nonton ibu punya slide itu ada disampaikan bahwa perlu adanya regulasi yang pasti supaya apa yang disampaikan tadi Pak Albert Tumbekwan bahwa adat juga punya regulasi, terus dari pemerintah juga agar situs itu betul-betul dijaga, dipelihara supaya turun kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Kemudian pentingnya edukasi bagi masyarakat supaya tidak lagi sudah dibuat bagus tapi masyarakat naik lagi, hancurkan lagi, karena itu kurangnya nilai edukasi di tengah-tengah masyarakat. Yang kami banggakan para peneliti yang telah memprakarsai satu kegiatan yang super penting ini. Saya Habel dari Kanwil Hukum dan HAM. Jadi dari foto itu ada pimpinan saya sudah langsung bicara. Kita akan melaksanakan perintah di bawahnya untuk hal-hal yang terkait dengan perlindungan. Hanya yang saya perhatikan dari awal tadi, sebenarnya disampaikan keondoafian mana yang paling berhak di atas areal itu. Ini menghindari generasi sekarang muncul mengaku tidak bertanggung jawab. Dari itu saja makanya para ondoafinya harus supaya ondoafi mana ini tobati engros atau kayu pulau apa seperti itu. Benar apa yang tadi disampaikan oleh dosen sana terkait dengan regulasi yang sudah mengatur Undang-Undang 11 itu. Sebenarnya ini satu undang-undang ini kan abstrak universal yang mengatur, saya tidak menyebut situs gunung itu juga tidak kan, itu kan yang disebut abstrak universal itu. Jadi untuk mengarah ke semi konkretnya bisa diatur dengan berbagai regulasi produk hukum daerah, entah peraturan daerah kota karena situsnya ada di sini, supaya nanti kami dari Kementerian Hukum dan HAM yang memang secara tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab menyebarluaskan informasi hukum di Indonesia umumnya dan di tanah Papua ini, kami giat untuk bahwa ada kewenangan, ada undang-undang dan ada sanksi. Ya, kalau bicara regulasi kan bicara tiga itu. Saya pikir itu saja, tidak banyak karena ini waktu ini super penting. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Ambil kata untuk penghentian. Sehingga begitu saya dapat undangan, saya sangat senang dan bangga diundang. Dan juga saya ajak teman Ketua Prodi Sejarah tadi untuk dapat masukan, pandangan, harapan. Nah, khusus dari saya, mungkin karena dari akademik, ini sangat luar biasa, langkah awal yang sangat bagus dan sebagai dasar. Nah, oleh karena itu, saran atau harapan saya, ini harus dikaji dari berbagai ilmu sampai tuntas. Gitu. Sampai tuntas, artinya tim leadernya memang mungkin arkeologi, itu tim leadernya, tapi harus ada kajian dari ilmu lain, mungkin dari geologi, dari antropologi, dari biokimianya, dari biologinya, semuanya itu harus betul-betul dikaji secara mendalam dan secara luas.
Nah, kalau dari segi keilmuan sudah tuntas, sudah dapat, nah pengembangan yang tadi akan disarankan, akan jadi ide harapan, itu pengembangan. Tapi dasarnya bahwa ini arkeologi ini adalah harus dikaji dari sisi keilmuan yang memang relevan. Sehingga ilmu yang didapat, informasi yang didapat dari kajian ilmiah, ini betul-betul sudah lengkap, sudah utuh, komprehensif, baru ke pengembangannya. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ini arkeologi ini untuk kami dari kampung ini kami tidak mengerti apa itu arkeologi. Ini saya tidak tahu salahnya siapa, tapi ya puji Tuhan bahwa hari ini kita datang ngomong tentang arkeologi. Bicara masalah arkeologi itu bicara tentang identitas kita. Ini dari mana, orang dari mana yang datang. Dan secara dari aspek komunikasi itu kan dari segi non-verbal itu menceritakan pada kita. Yang saya lihat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak dari Hukum dan HAM itu sangat benar. Kita sekarang bukan bicara soal harapan-harapan, tapi kita sekarang tuh di fase action. Nah, sekarang ini aparat pemerintah saja tidak mengerti arkeologi ini. Sejak kami ketemu dia ibaratnya bicara Serobo ini, saya berusaha untuk bagaimana meyakinkan, dan saya punya pengetahuan sangat terbatas untuk meyakinkan para pengambil keputusan itu sangat susah. Ya tadi seperti Ibu sudah paparkan bahwa nanti kita bikin dia bagus, bangun museum dan lain sebagainya. Ini uang dari mana? Dan ini sudah menyangkut dalam aspek politik. Kenapa saya katakan ini? Karena ini perlu political will dari kepala daerah. Dampak politiknya untuk dia itu apa? Selain itu, ya semua punya apa tuh goodwill semua pihak. Dan dari arkeologi ini, Dora, ya hanya untuk sampaikan, tapi perlu ini dipublish. Semua masyarakat itu supaya tahu, supaya tergerak dan tahu bahwa ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Saya lihat ini kurang publikasi, kurang publish. Sehingga ini jangan kita masyarakat dari kampung ini, so, pejabat-pejabat pemerintah saja tidak mengerti. Saya berani katakan ini saya bisa pertanggungjawabkan. Olehnya itu saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu dari unsur dosen, pada mahasiswa juga jelaskan supaya apa tuh ini pola two-way traffic communication yang perlu kita kembangkan. Artinya sasaran antara supaya komunikasi komunikasi untuk mempublish ini tidak hanya stop di dosen-dosen saja atau di para pejabat pengambil keputusan saja, tapi ini harus diekspos sampai turun ke kampung-kampung. Jadi perlunya adanya visualisasi secara masif dan memahamkan secara menjabarkan yang secara simpel gitu kepada masyarakat. Jadi perlu adanya pendampingan secara teknologi terkait dengan video, visualisasi, desain grafis dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan pertama. Yang keduanya, usulannya kita harus berkaca kepada pengelolaan wisata cagar budaya dan sebagainya kepada Borobudur. Borobudur itu sampai sekarang dia menjadi swastanisasi yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi (TWC). Itu secara masif menjadikan cagar budaya menjadi ruang yang tersentralisasi sebagai seluruh aspek dikelola.
dari mulai ekonomi kreatif, terus industri foodnya dan segala macamnya terintegrasi secara komunal. Jadi kita bisa berkaca pengelolaan cagar Strobo ini kepada Borobudur sendiri. Mungkin seperti itu. Sebenarnya terima kasih. Motif dasar yaitu yang merupakan hasil dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan dikreasikan menjadi sebuah motif batik yang hal itu lahirlah menjadi kekayaan intelektual personal tanpa mengurangi adanya kekayaan intelektual komunal dari sini. Kami pernah berdiskusi dengan Ibu Elin bagaimana pendaftaran dari motif batik tersebut, apakah bisa didaftarkan. Saya bilang bisa, Ibu, secara personal bisa, tapi pencipta harus tahu penciptanya siapa dan pemegang hak ciptanya. Ini yang lebih penting, pemegang hak ciptanya, karena pemegang hak cipta ini mempunyai hak ekonomi di situ yang bisa memberikan izin untuk memperbanyak, memproduksi kepada orang lain. Kami pernah sarankan Ibu bisa mendaftarkan dengan pemegang hak cipta mungkin dari keondavian yang berasal dari motif batik tersebut agar mempunyai manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Karena kita melihat di Kota Jayapura khususnya ini motif-motif batik itu sudah bukan penciptanya bukan orang Papua lagi, mohon maaf, bukan orang asli Papua lagi, karena sudah diproduksi secara masif besar-besaran, tapi penciptanya bukan orang Papua dan penerima manfaatnya bukan orang Papua juga secara langsung. Pagi hari ini bersama teman-teman, dan saya mengajukan kepada Ibu Herlin tadi mengenai pengerusakan di tempat situs di atas. Hanya usul saya minta supaya bangun pos pemantau. Bila perlu libatkan masyarakat yang ada di situ untuk mereka jaga tempat di sana, supaya ada pengerusakan di sana. Itu satu. Yang kedua, menyangkut motif yang benar-benar sudah ditemukan, bisa juga diangkat ke yang tadi saya pas di Pawana, angkat ke batik juga, ke kulit kayu, dan ke lukisan, ke kulit kayu. Tapi ada beberapa motif yang menurut saya itu nama asli daripada motif itu apa dengan bahasa Tabi. Jadi tidak semua motif kita angkat ke batik atau ke kulit kayu. Ada motif yang sama sekali dilarang, tidak boleh diangkat. Ibaratnya seperti tulang belakang, tidak boleh ditunjukkan. Depan oke, kalau di belakang tidak boleh. Oke, terima kasih. Ikuti sampai sekarang. Atau sekarang dibahas di mana-mana tentang Homo Deus. Itu sampai ke Papua sini itu berapa orang yang baca Homo Deus? Tentang cerita di bulan. Kita di sini budaya literasi yang saya mau kasih tahu pertama, budaya literasi kita lemah, sangat lemah. Itu sebabnya kita susah menggerakkan semua hal. Kelemahan itu terlihat dari apa yang tadi didiskusikan. Mungkin saya belum ikuti keseluruhan pemaparan dari awal, saya datang terlambat. Tapi atas diskusi dengan Ibu Herlin di situs Strobo, kemudian mempelajari beberapa produk hukum yang tersedia pun, saya mau sampaikan kita, pertama literasi kita lemah, sehingga itu menambah masalah kita di sini. Papua keseluruhan, bahkan kami khusus Tabi, budaya kita budaya oral atau budaya bertutur. Budaya bertutur itu lemah di kemampuan cross check. Satu salah cerita itu kacau ke bawah, apalagi jika cross check itu tidak dilakukan dengan baik. Itu mengganggu sekali. Yang kedua, tadi Bapak Ketua LMA juga sekaligus Sondoapi, kami di Nafri sudah sampaikan. Arkeologi itu apa? Itu bahasa yang paling sederhana untuk kita pahami. Artinya juga kita masih ada kelemahan di sisi kita, pemahaman masyarakat belum sampai di titik itu. Dari semua diskusi tadi menyimpulkan satu hal yang poin kedua yang saya mau sampaikan. Juga tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua LMA, goodwill pemerintah daerah tidak ada.
Papua ini tidak dibangun dengan dasar yang benar. Hari ini kita cerita semua masalah di Papua, kalau kita tarik kembali, masalahnya bisa kita petakan cukup mudah untuk teman-teman peneliti atau teman-teman yang ada di dunia pendidikan. Mudah saja mengukur itu sebenarnya jika kita tetapkan dan kita sepakati sama-sama. Dan lanjut apa yang diperintahkan tim peneliti Berlin, nanti Palura mengikuti dan menindaklanjuti. Kemudian ya itu saja. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya keterlibatan saya di dalam tim ini, kalau saya mengatakan itu pupuk bawang ya. Orang Jawa bilang itu pupuk bawang katanya. Pemanis saja gitu. Pemanis saja. Tapi pemanis itu kemudian enggak tahu kenapa aura yang dibawa oleh Bukit Serobo itu luar biasa. Maka saya harapkan Bapak Ibu, kalau orang Jawa bilang kalau kerso, kalau mau, silahkan Anda naik ke sana dan rasakan sensasinya. Alam itu selalu membawa energi positif. Nggak tahu kenapa, entah itu air, entah itu gunung, entah itu danau, entah itu sungai, itu energinya selalu positif. Dan ketika kemudian alhamdulillah saya diperjalankan oleh Tuhan, saya diajak sama Mbak Erlin ini, sebenarnya saya sebagai seorang peneliti saya hanya ingin belajar bagian tentang pengambilan data, ekskavasinya. Kan menurut saya ekskavasi yang dilakukan oleh arkeologi itu satu babakan yang menurut saya itu baru. Maka sekarang apresiasi saya lebih tinggi ketika berhadapan dengan arkeologi dulu. Bagaimana mengambil data itu harus naik gunung, turun gunung seperti itu luar biasa. Itu satu hal Bapak Ibu. Terus kedua, budaya itu ada struktur luar, ada struktur dalam. Jadi struktur luarnya itu bisa bertransformasi, tapi struktur dalamnya itu utuh sebenarnya. Itu kalau dari teori lebih Strauss itu begitu. Nah, kemudian sebagai suatu tanda, kalau kita dari semiotika ilmu sastranya, kediamannya Serobo itu membawa pesan yang menurut saya pesannya itu luar biasa. Ketika itu dikatakan 400 Masehi, nenek moyang kita, orang-orang Papua itu sudah mengenal motif-motif yang seperti itu. Walaupun sekarang sebagai orang Jawa mungkin saya masih bisa lihat itu di Kasongan di Yogyakarta. Di daerah saya sendiri di Klaten itu ada pengrajin seperti tapi itu sekarang. Megalitikum itu sangat susah. Ya, sangat susah. Yang saya tahu selama ini cuman yang ada Tutari. Terus yang kedua ini Serobo, dan saya sangat bangga seperti yang tadi Bapak Ketua Sejarah ya bilang kalau orang Papua banyak yang belum tahu. Saya salah satu orang Papua itu dan saya tinggal di Yoka. Dan saya hanya kesana kemari dan saya tidak tahu kalau di gunung itu ternyata ada situs megalitikum. Dan saya sangat senang dengan adanya program situs megalitikum ini. Kedepannya saya juga ada bikin semacam summer camp, dan untuk tahun depan itu baru 2 negara, Yunani dan London. Jadi harapan saya ke depan, mari kita semua yang hadir di sini dan kita masyarakat semua, kita bagaimana caranya melestarikan situs megalitikum ini dengan baik. Karena saya dulu hanya belajar tentang menhir, sarkofagus dan lain-lain, tapi Ibu Erlin sudah mengajak saya ke gunung itu mungkin 3 atau 4 kali. Dan saya belajar dan melihat sendiri, oh tidak hanya dari buku, tapi saya melihat nyata dan saya memegangnya. Ya, mungkin untuk itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Dan terkait kegiatan hari ini Bu Erlin, apa tujuan yang ingin dicapai?
kegiatan diskusi publik hari ini yang kita lakukan, tujuan utamanya untuk menggali bagaimana pandangan dari publik maupun harapan dari publik terkait dengan pelestarian situs Gunung Serobo. Karena kita tahu situs Gunung Serobo adalah situs yang menggambarkan peradaban awal Papua yang sudah ada sejak abad 4 Masehi. Oke, terima kasih Bu Erlin. Semoga situs ini mendapat perhatian dari pemerintah.